Baik, kita mulai. Bapak Ibu, yang terhormat reviewer Bapak Joko Saryono, para presenter dan peserta diskusi panel 1, tema 5, mobilisasi sumber daya internasional untuk mengarus utamakan pemulihan berkelanjutan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa dalam diskusi virtual ikonik. Kegiatan ikonik tahun ini merupakan bagian dari pendukungan kegiatan presidensi G20 bidang kebudayaan. Sebelum acara dimulai, perkenalkan nama saya Ari. Reviewer kita pada panel ini Bapak Joko Saryono. Biografi singkat beliau, Pak Joko Saryono merupakan akademisi dan guru besar Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang sejak tahun 2009 sampai sekarang. Beliau merupakan doktor bidang pendidikan budaya di Fakultas Pasca Sarjana IKIP Malang dan lulus tahun 1997. Beliau tercatat sebagai Dewan Penasihat dan atau pengurus berbagai komunitas dan organisasi di berbagai sektor kebudayaan. Beliau terlibat dalam berbagai perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program kesusastraan, kesenian, pendidikan, dan kebudayaan pada umumnya di tingkat lokal, regional, dan nasional. Sepanjang aktivitas sebagai akademisi, guru besar, dan aktivis kesenian atau kebudayaan sudah lebih 100 kali menjadi pemateri, narasumber, dan penulis. Sampai sekarang sudah lebih 100 artikel kesusastraan, kesenian, pendidikan, dan kebudayaan ditulis beliau. Ada sekitar 30 buku sastra, seni, dan budaya pernah ditulis juga oleh beliau. Begitu untuk biografi singkatnya. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan peraturan untuk kelancaran dan kenyamanan acara saat ini, pagi ini. Yang pertama, kami mohon presenter untuk mengubah nama dengan format nama underscore tipe karya underscore asal. Yang kedua, kami mohon peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Silakan rename atau ganti nama akun Bapak Ibu agar seluruh peserta dapat mengetahui identitas semua yang hadir di dalam meeting ini. Selama presenter sedang menyampaikan paparan, mohon peserta lain mengatur audio dalam keadaan mute. Yang keempat, paparan dari presenter diberikan waktu masing-masing kurang lebih 10 menit. Yang kelima, dalam sesi diskusi, peserta dipersilakan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat dengan format nama, underscore asal, underscore pertanyaan. Moderator akan mempersilakan peserta yang bertanya sesuai dengan urutan, dan yang terakhir, peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai acara presentasi dan diskusi ini dari beberapa karya yang sudah dikirim oleh presenter. Untuk yang pertama, dengan judul karya Mobilisasi Sumber Daya Internasional untuk Mengarus Utamakan Pemulihan Berkelanjutan Melalui Kertas, akan dibawakan oleh presenter Eman Hermawan. Ya, dipersilahkan Bapak Eman. Terima kasih banyak Bu Ari, Ya, dan yang izin Prof. Pagi ini saya yang pertama dan teman-teman, pagi kali ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara yang sangat membahagiakan ini. Saya Eman Hermawan, masih mahasiswa Prof. Saya dari Filologi UI, jadi anak buahnya Kang Mumu. mohon maaf kalau banyak kurangnya. Dan waktu 10 menit ini saya akan share tentang kertas. Izin share.
Sudah bisa dilihat ya? Ya, bagus. Ya, jelas, Mas. Ini makalah saya tentang mobilisasi sumber daya internasional untuk mengharusutamakan pemulihan berkelanjutan melalui kertas. Yang pertama-tama yang akan kita ini tentang G20. Ini menarik karena tahun ini Indonesia untuk pertama kalinya memegang presidensi dalam G20 atau G20. Kita punya tagline Recover Together, Recover Stronger. Kita merujuk lagi, ini handover-nya di Roma, ketika itu presidensinya Itali, Presiden Jokowi menerima serah terima dari Perdana Menteri Itali waktu di Roma. Nah, ini kita sedikit flashback karena kajian saya ini kajian sejarah sebenarnya. Untuk G20-nya di bidang kebudayaan kita merujuk pada From Leaders Declaration to Safeguard and Promote Culture, to further pursue the G20 Cooperation on Culture, to supporting workers including in the cultural field. Ini yang dari Rome Leader Declaration. Saya teringat dua aktivitas ini. Ada mobilisasi internasional yang ada di Indonesia khususnya, tapi ya digerakkan oleh internasional. Yang pertama yang menarik ialah arsip tsunami. Arsip tsunami telah menjadi Memory of the World-nya UNESCO. Tidak hanya Indonesia tapi juga Sri Lanka ikut dalam pengajuannya. Nah, kita di tahun 2017 sudah terregistrasi sebagai ingatan kolektif dunia. Nah, bencana tsunami tahun 2004 menelan banyak korban dan recovery-nya juga sangat luar biasa, dan saya mau merujuk kepada aktivitas penyelamatan dokumen pertanahan yang terdampak tsunami waktu itu sebanyak 16 ton. Jadi dari dua kantor di Aceh, dari BPN Provinsi dan juga kantor pertanahan Banda Aceh, ada 16 ton dokumen pertanahan yang direstorasi dan bisa digunakan kembali. Nah, ini sebenarnya salah satu penyukses rehab rekornya Aceh juga, karena tanpa database ini ketika orang sudah beraktivitas lagi akan terkendala masalah legalitas tentang pertanahan ataupun tentang arsip-arsip pertanahan warga yang terdampak tsunami Aceh. Ini 16 ton direstorasi menggunakan yang namanya alat vacuum freeze dry chamber, pengeringan beku hampa udara. Nanti akan sedikit kita bahas di sini karena 10 menit, hanya sekilas saja. Lanjut yang kedua, setelah restorasi 16 ton arsip pertanahan, ada yang menarik di sini khususnya bagi kami filolog, yaitu tentang DREAMSea. Nah, ini salah satu terobosan dan sudah berjalan juga di Indonesia. Ini yaitu Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia. Nah, program ini melestarikan manuskrip Asia Tenggara dan isinya bertujuan untuk mengungkapkan kekayaan budaya yang sangat besar kepada dunia. Nah, ini diinisiasi oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Universitas Hamburg Jerman dan disupport oleh Arcadia dari Inggris. Nah, ini mobilisasi juga. Oh, tadi saya lupa bahwa vacuum freeze dry chamber ini bekerja sama dengan beberapa lembaga Jepang, tadi JICA dan juga World Bank. Tapi nanti kita fokusnya ke bantuan Jepang tentang vacuum freeze dry chamber. Nah, ini dua aktivitas mobilisasi internasional yang ada di makalah saya. Nah, arsip tsunami seperti yang saya sebutkan tadi telah menjadi Memory of the World. Nah, ini menarik, Pak Bima Haria pernah menyampaikan respon tanggap darurat saat tsunami Aceh pada 2004 silam merupakan operasi non-combat yang terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Begitu banyak negara dan NGO terlibat, bahkan alat dan armada perang pun dikerahkan. Nah, ini mobilisasinya di sini saya melihatnya. Seperti kita ketahui, banyak negara yang terlibat dan juga NGO. Nah, ini beberapa pemimpin dunia
pastinya banyak, tapi saya cuma meng-capture beberapa saja. Ini Sekjen PBB datang ke Jakarta waktu itu menghadiri KTT tsunami yang diselenggarakan oleh Presiden SBY waktu itu di Jakarta 6 Januari. Beliau hadir dan juga beliau mengunjungi Aceh. Ini dokumentasi beliau datang ke Aceh, Kofi Annan. Ini Perdana Menteri Australia. Ini sangat menarik karena Australia mengalokasikan $1 miliar Australia untuk paket bantuan untuk Indonesia. Nah, sumbangan tersebut merupakan sumbangan bantuan tunggal terbesar dalam sejarah Australia. Perdana Menteri Singapura juga waktu itu mengunjungi Aceh dan meninjau angkatan bersenjata Singapura. Pasukan ini termasuk angkatan pertama yang tiba di Aceh untuk membuka jalan menuju Meulaboh. Jadi ini Perdana Menteri Singapura mengunjungi pasukan dari Singapura, dan ini mantan Presiden Amerika Bill Clinton dan George Bush. Nah, US ataupun Amerika Serikat sangat antusias waktu itu karena awalnya pemerintah Amerika Serikat hanya mengalokasikan dana 15 juta US dollar untuk donasi tersebut. Setelah kunjungan George Bush, pemerintah AS kemudian menaikkan donasi mereka hingga 35 juta US dollar. Kemudian jumlah donasi mereka meningkat menjadi 350 juta US dollar setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Colin Powell. Nah, ini foto ketika Bill Clinton dan George Bush di Lampuk Aceh Besar. Nah, ini Perdana Menteri Jepang ketika mengunjungi Aceh di bulan April 2005, bermain dengan anak korban dari tsunami Aceh. Nah, ini Memory of the World UNESCO. Nah, tadi yang seperti saya singgung di awal, alat ini baru pertama digunakan di kita dengan skala yang besar tadi 16 ton. Nah, karena pengalaman tahun 1979 di Andri yang masih kantor di Gajah Mada yang lama, terjadi banjir dan restorasinya menggunakan alat kertas penghisap. Jadi kertas penghisap air. Jadi cukup lama dan cukup kalau jumlahnya sedikit masih bisa, tapi kalau jumlahnya 16 ton agak susah. Dan di tahun 2005 ini ataupun pasca tsunami, karena jumlah arsipnya 16 ton, kita menggunakan dry chamber. Nah, ini dengan waktu singkat tapi jumlahnya sangat banyak. Nah, ini kronologinya. Bapak Sakamoto dan Bapak Teguh Sehanuddin ketika tanggal 6 Februari 2005 datang ke Aceh sebagai relawan, dan beliau di sana setelah itu mengadakan lokakarya tentang penyelamatan arsip tsunami waktu itu. Dan di sini ada beberapa kronologi dari tim BPN-nya juga dan tim dari Jepangnya juga ada. Nah, ini alatnya bantuan dari Jepang, dirakit di Nara dan di Indonesia di kantor ANRI. Nah, ini beberapa dokumen pertanahan tsunami Aceh yang diselamatkan, yaitu jenis-jenisnya gambar ukur, surat ukur, buku tanah, sertifikat hak tanggung yang belum diserahkan kepada bank, warka-warka, surat keputusan hak atas tanah dari kantor wilayah BPN Provinsi Nanggroe Salam, peta-peta lama yang sudah tidak digunakan lagi untuk kegiatan pendaftaran hak atas tanah. Ini jenis-jenis dokumen yang diselamatkan dari tsunami Aceh. Masih banyak lumpurnya, baik yang rusak, dan kita menggunakan tadi vacuum dry chamber. Ini beberapa tahapan atau langkah-langkah penyelamatan dari evakuasi, pembersihan, menggunakan etanol, terus pemulihan, transportasi dari Aceh ke Muara Baru. Di Muara Baru itu harus masuk ke pendingin yang harus di bawah suhunya di bawah minus 40 derajat. Dan nanti baru dibawa ke ANRI, terus diregistrasi, pengeringan tadi dengan vakum, konservasi, penyimpan sementara, dan pengembalian dokumen ke Aceh. Ini contoh restorasi ataupun penyelamatan arsip tsunami waktu itu. Harus menggunakan perlengkapan juga karena banyak
bahan-bahan penyakit atau bakteri di sana. Makanya safety-nya harus pakai masker, pakai sarung tangan, dan ini kegiatan restorasi di Aceh. Sorry, di Andri. Nah, ini contohnya dalam restorasi. Nah, berikut ke aktivitas yang kedua tadi, ke DREAMC atau Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia. Nah, seperti kita ketahui, Asia Tenggara adalah kawasan dengan kepemilikan kekayaan warisan budaya yang sangat besar. Berbagai etnis dan latar belakang, tradisi berbeda, termasuk dari tradisi tulis. Nah, sini DREAMC mendigitalkan manuskrip-manuskrip. Ini alasannya. Digitalisasi adalah cara untuk melestarikan teks yang ditulis dalam sebuah manuskrip. Digitalisasi akan membuat salinan manuskrip dengan mengubah menjadi bentuk digital melalui proses fotografi. Pelestarian warisan budaya melalui digitalisasi adalah sangat penting karena bahan alas penulisan manuskrip sangat rentan terhadap kerusakan, terutama dalam kasus keberadaan manuskrip di wilayah beriklim tropis dan kondisi sosial politik di Asia Tenggara. Melalui digitalisasi, pemilik manuskrip akan menyimpan manuskrip aslinya tanpa khawatir akan kehilangan isinya. Salinan digital akan diberikan kepada pemilik manuskrip sebagai bentuk apresiasi atas diizinkannya kegiatan digitalisasi ini. Nah, ini tadi kerjasama antara UIN Sarjana Jakarta dengan University of Hamburg, Jerman. Nah, ini dibantu oleh Arcadia, filantropi dari Inggris. Ini tuh teman-teman sangat singkat karena biasanya sangat teknis ini harusnya. Mungkin itu aja, Prof Joko dan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Eman Hermawan dengan judul karyanya tadi sudah dipaparkan. Kita akan lanjut ke paper yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Mawaddah Rahmasita dengan judul karya The Role of Asian Organization in International Research Mobilization to Mainstream Sustainable Recovery. Ya, dipersilakan untuk Ibu Indah memaparkan karyanya. Bu Indah, terdengar suara saya? Oh iya, tapi belum keluar suaranya ya dari. Halo, Bu Indah. Suaranya belum masuk. Bentar, kita tunggu. Belum ada suaranya terdengar. Iya, Bu. Oh iya, udah Maaf, ada. ini tadi saya pakai dua akun. Iya. Atau yang satu di mute dulu. Iya. Nggak keluar lagi suaranya. Sunscreen-nya bagaimana, Bu? Oh iya, sebentar kami siapkan dari hostnya. Atau Mbak Indah bisa
share screen sendiri? Sudah disiapkan? Si host disable participant screen sharing. Ini dari host belum muncul untuk papernya ya. Nah, sudah. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih Waalaikumsalam. mahasiswa di salah satu kampus di Malang. Judul paper saya The Role of Asian Organization in International Research Mobilization to Mainstream Sustainable Recovery. Berikut ini adalah peta konsep yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, pembahasan yang saya akan bahas yaitu ASEAN, terus budaya dan diplomasi budaya, rekomendasi dari saya, terus penutup dan diskusi. Adapun latar belakang mengapa saya menulis paper ini berdasarkan hasil dari Rule Leader Declaration, yakni dalam presidensi G20, yang dimana itu mengarah kepada budaya, yang dimana itu kita dari hasil deklarasi itu kita diminta untuk mempromosikan atau melestarikan budaya, terus menghubungkan kerjasama antar negara dengan memasukkan budaya sebagai alat kerjasamanya. Terus itu dan juga kita dan juga untuk mendukung para pekerja yang berada pada bidang budaya. Dan juga yang melatar belakang saya untuk menulis paper ini juga pada topik kelima yang mobilisasi sumber daya internasional, yang dimana saya ini menggunakan ASEAN, yang dimana organisasi ini ada organisasi yang berskala internasional di sekitar Asia Tenggara, organisasi yang paling dekat dengan negara kita. Ini untuk lebih dekat untuk mengoptimalkan salah satu fungsinya dalam aspek sosial budaya. Dan juga latar belakang saya menulis paper ini seperti yang tertulis dalam web ikonik, yakni kebudayaan untuk kehidupan keberlangsungan, yang dimana budaya atau kehidupan budaya setelah pasca pandemi ini mengalami kayak seperti roller coaster, yang dimana kehidupan selama 2 tahun, yang dimana banyak para pekerja budaya yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang awalnya normal-normal, terus datangnya COVID ini yang melanda sebagai bencana para pekerja budaya. Dan di sini saya menggunakan budaya sebagai alat diplomasi ini merupakan selaras dan sejalan dengan tujuan diadakannya konferensi ini. Nah, adapun rumusan masalah, yang pertama bagaimana peran organisasi dalam mobilisasi sumber daya alam internasional menuju mainstream sustainable recovery. Terus apakah kegiatan ASEAN berbasis diplomasi budaya mampu menjadikan international mobilization to mainstream sustainable recovery? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih ASEAN ini. Sebagaimana saya pernah dulu belajar, saya ingat ASEAN ini kan didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, yang dimana di Bangkok, dan dulu awalnya hanya 5 negara. Terus dengan berkembangnya zaman, dengan waktu, ASEAN ini bertambah banyak anggotanya yang meliputi negara-negara di sekitar Asia Tenggara. Dulu, adapun tujuan dari didirikan ASEAN ini untuk menyertakan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, untuk mempromosikan stabilitas kawasan dengan cara menghindari konflik terbuka. Selain tujuan utama, terdapat tujuan tersirat, yakni menghindari perang dingin di kawasan Asia Tenggara di masa tahun 1967. Dikarenakan kita sekarang hidup pasca perang dingin antar negara-negara. Di sini saya menggarisbawahi di mana ASEAN ini harus mengoptimalkan
tujuan yang pertama yakni menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, di mana budaya ini adalah sebagai alat diplomasi yang sangat ramah, yang mudah dijangkau antar negara. Dan diplomasi budaya ini tidak seperti halnya diplomasi lain seperti diplomasi ekonomi, politik, dan lainnya. Tapi diplomasi budaya ini diplomasi yang mudah diterima antar negara, yang dimana memiliki benefit sesama negara harus mampu melestarikan dan mempromosikan budaya masing-masing. Dan juga ASEAN ini dengan berkembangnya zaman harus berusaha menciptakan sebuah we feeling dan di people centered, yang dimana ASEAN dengan berkembangnya zaman harus bekerja sama dengan masyarakat dan harus memperhatikan masyarakat, yang dimana masyarakat ini juga sangat berperan aktif atau sebagai objek dari ASEAN, dimana dengan ASEAN, organisasi ASEAN, orang-orang ASEAN bekerja sama dengan masyarakat masing-masing daerah, maka diharapkan mampu mengoptimalkan budaya masing-masing daerah. Dan oleh karena itu dibentuklah oleh ASEAN, yaitu organisasi yang anakan dari ASEAN, yang dimana tujuan ini community of sharing, societies, mengolah dampak sosial dan integrasi ekonomi, meningkatkan pelestarian lingkungan, dan memperkukuh fondasi bagi kohesi sosial di kawasan. Ini sesuai dengan latar belakang tujuan untuk yang diharapkan dari acara konferensi ini. Satunya yaitu budaya, itu pengertian budaya secara makna itu kan secara spesifik dan secara umum. Kalau secara umum, adapun budaya ini adalah keberagaman tradisi. Yang secara spesifik, budaya adalah umat manusia mampu menciptakan budaya. Dan ini sesuai dengan selaras di mana pasca pandemi ini budaya yang ada atau tradisi yang ada kan semakin lama kan semakin tergeser atau semakin terdegradasi. Maka kita sebagai budaya atau organisasi generasi ke depan harus mengoptimalkan budaya-budaya sekitar seperti halnya tradisi. Dan di mana budaya ini itu mampu menjadi soft power dan mampu untuk meningkatkan ekonomi yang ada di sekitar negara-negara di Asia. Berikut ini adalah pengertian diplomasi, kekuatan diplomasi. Terus ini adalah hasil diplomasi. Jika diplomasi itu dioptimalkan sebagaimana mestinya, maka menghasilkan hasil-hasil positif seperti menghasilkan pedoman kebijakan yang baru terkhusus diplomasi budaya, berkontribusi dan menciptakan dasar yang solid mempererat negara di ASEAN, mempererat kontribusi untuk mempromosikan citra negara dan melayani proses perancangan kebijakan pembangunan nasional, dan diplomasi budaya telah aktif melindungi kepentingan pandangan dan kontribusi dan pengembangan orientasi budaya. Di sini dapat dicontoh bahwa diplomasi budaya itu sangat memiliki kaitan erat kepada tradisi atau kebudayaan masing-masing daerah di wilayah ASEAN. Adapun diskusi rekomendasi dari hasil paper saya, yang pertama adalah mengoptimalkan peran ASEAN dalam hal sosial budaya pasca pandemi. Diharapkan ASEAN mampu mengenali keberagaman budaya antar anggota, saling memahami, menghargai identitas nasional masing-masing negara, dan mampu mewariskan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, makmur untuk generasi mendatang. Ini dengan makna we feeling and be people centered. Dan yang ketiga, menjadikan budaya sebagai alat atau media promosi atau pelestarian budaya antar negara di wilayah Asia Tenggara, yang memaksimalkan peran aktor-aktor negaranya, mengoptimalkan hubungan diplomatik basis budaya antar negara di Asia Tenggara. Di sini saya menggarisbawahi yang nomor 3, kenapa memaksimalkan aktor-aktor budaya. Dengan kita memaksimalkan fungsi aktor-aktor budaya, maka budaya kita mampu dilestarikan dan mampu dipromosikan di kenal dunia. Dan harapannya budaya ini bisa terjaga dan bisa dilestarikan untuk generasi yang akan datang. Saya kira sudah, mungkin I think it's enough. Thanks for attention. Baik, terima kasih kepada Ibu Indah Mawaddah Rahmasita dengan pemaparan karyanya.
Dan kita akan melanjutkan ke pemaparan karya yang ketiga dari Bapak Nuruddin Al-Akbar dengan judul karya Liquid Idol JKT 48 New Era as a Cultural Strategy in Facing the Post-Normal Times. Dipersilakan Pak Nuruddin. Halo, kemarin videonya sudah Selamat diterima pagi, belum ya? Bapak, Iya. Ibu, saudara sekalian yang Sebentar, berbahagia. Pak, coba. Perkenankan saya menyampaikan telaah saya yang berjudul Liquid Idol, JKT48 New Era as a Cultural Strategy in Facing the Post-Normal Time. Ada sejumlah poin-poin diskusi yang akan kita bahas. Yang pertama pendahuluan, JKT48 dan situasi post-normal. Yang kedua kerangka analisis, post-normal dan kebutuhan strategi kultural baru. Yang ketiga analisis, JKT48 New Era sebagai sebuah strategi kultural menghadapi situasi post-normal. Dan yang terakhir kesimpulan, rekognisi uncertainty atau ketidakpastian, mengembangkan kreativitas post-normal. Masuk ke pendahuluan. Apa itu JKT48 atau JKT48? JKT48 adalah grup musik nasional yang mengambil genre musik Jepang yang dikembangkan Yasushi Akimoto dengan 48 grupnya. Pola penting dari genre 48 group yang dibentuk Yasushi adalah pengembangan kultur idol yang khas, di mana salah satu poinnya tergambar dari slogan idol that you can meet atau idol yang dapat kamu temui. Dengan kata lain, JKT48 berusaha membangun satu relasi yang intens antara grup tersebut dengan para penggemarnya atau fans. Nah, yang menjadi problem adalah kultur tersebut mesti berhadapan dengan situasi post-normal yang notabene berkebalikan dari logika idol tersebut. Disinilah JKT48 dihadapkan pada tantangan merekonstruksi culture idol yang mereka miliki untuk memastikan survivalitas grup tersebut. Nah, jika kita mencermati kajian akademik tentang JKT48, dapat dikatakan pembahasan mengenai situasi post-normal, dampak berikut respon kultural dari grup musik ini belum ada. Yang melimpah adalah studi JKT48 dalam situasi normal yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar, yaitu kajian bertema cultural studies dan studi yang berbasis paradigma ekonomi Islam. Nah, kemudian kita masuk dalam pembahasan mengenai culture idol dalam normalitas itu sendiri. Nah, bisa dikatakan ada dua elemen kunci dari culture idol ini, yaitu konsep of idol dan juga konsep of idol that you can meet. Nah, terkait definisi atau konsep of idol, dia mengadopsi definisi idol Jepang yang menekankan pada konsep schoolgirl. Ini membedakannya dengan konsep idol Korea yang dapat dikatakan lebih cair dan dinamik. Nah, ini adalah contoh perbedaan schoolgirl dengan model Korea. Dan relasi idol dan fans itu dalam kultur normal sangat ditekankan relasi yang intim ya, dan dijalankan dengan logika spasial atau keruangan yang kuat. Dengan kata lain, bertemu secara fisik adalah elemen penting. Sebagaimana bisa dilihat di gambar ini ada tentang teater supaya bisa bertemu langsung, juga teater, ini juga ada event bisa bertemu langsung, kira-kira semacam itu. Nah, kita masuk ke tantangan ya pada kultur idol tersebut. Jadi ada tantangan post normal yang mesti dihadapi oleh kultur idol lama, yakni COVID-19 dan juga digitalisasi masyarakat. Keduanya merupakan fenomena yang tidak terprediksi sebelumnya oleh JKT48 yang ketika hadir tantangan tersebut, khususnya COVID, membuat grup tersebut nyaris bubar. Nah, bisa dikatakan post normal adalah sebuah revolusi struktural secara tiba-tiba dan memiliki efek yang sangat besar. Dan hal ini tidak bisa dihadapi dengan logika lama. Nah, disinilah kita akan menelusuri bagaimana JKT48 mentransformasikan diri dengan membuat kultur baru demi survivalitasnya. Kita masuk ke kerangka teoritik atau framework. Apa itu post normal? Nah, sebagaimana didefinisikan oleh Ziauddin Sardar, post normal adalah apa
yang kita terima sebagai keadaan normal tidak lagi berlaku, baik itu paradigma, kultur, gaya hidup, dan sebagainya. Lalu bagaimana menghadapi situasi ini? Bagi Sardar dan rekan-rekannya, caranya ialah dengan merekognisi keadaan post-normal tersebut dan mencoba berdialog dengan yang berbasis imajinasi dan kreativitas. Nah, secara lebih jelas, kita bisa pahami dari Bagan yang mengacu pada teori Giddens tentang strukturasi. Bagi Giddens, struktur dalam hal ini digitalisasi dan juga pandemi memang menjadi kerangka gerak baru bagi agen, ya, aktor, ya. Namun bukan berarti agen tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka bisa membangun dialog, ya, dengan struktur, dengan logika dan kosakata baru. Dapat dikatakan istilah JKT48 New Era adalah kosakata baru tersebut yang menyiratkan makna penciptaan new culture, ya. New culture yang dimaksud itu mencakup dua hal, dan keduanya merupakan upaya mobilisasi sumber daya internasional. Pertama, JKT48 menggandeng produser BTS dan One Direction, ini ya, yang mewakili konsep idol Korea ataupun Inggris, ya, Eropa, ya, dan memblendingnya dengan konsep idol khas Jepang. Jadi ini diblending dengan model khas Jepang. Nah, yang kedua, JKT48 mendayagunakan platform, aplikasi atau media sosial yang notabene dikembangkan oleh kreator di luar negeri dalam upaya menghubungkan JKT48 dan fans, ya, secara digital, tidak lagi tersekat oleh ruang dan waktu sebagaimana dalam konsep orisinal idol Jepang itu sendiri. Ini kan sangat fisik, sangat spasial. Nah, kemudian kita akan masuk ke analisis. Nah, bisa dikatakan bahwa tagline atau kosakata New Era mengandung logika kerja baru yang meliputi dua dimensi utama, yaitu rekonstruksi konsep idol dan juga rekonstruksi konsep idol that you can meet. Ya, jadi makna idol tidak hanya mengacu pada konsep idol Jepang, ya, tapi juga style internasional tadi, ya, maksudnya Korea dan Eropa. Di samping juga ada perubahan dari logika entertainer, ya. Sebelumnya entertainer kemudian menjadi logika influencer. Ya. Nah, kemudian influencer ini yang penting adalah logika informalitas dan viral menjadi penting, ya. Dan hibriditas juga terlihat, ya. Di sini logika hibriditas penting di dalam merekonstruksi konsep idol that you can meet dengan cara mengembangkan relasi dengan fans yang berbasis logika hibrid. Jadi selain dengan cara-cara konvensional yang sudah dikembangkan, juga merambah kepada cara-cara digital berbasis pada aplikasi, yang berbagai aplikasi yang digunakan. Nah, ini adalah contoh bagaimana logika hybrid bekerja. Single Flying High ini berbeda dengan Single Rhapsody yang sangat menekankan pada seragam atau seifuku model Jepang. Sedangkan Flying High kita bisa melihat ini lebih modis dan informal. Lalu jika kita perhatikan isi videonya, kita masih menemukan seifuku juga atau seragam yang menjadi ciri khas Jepang. Tapi di sini juga kita menemukan yang lebih bebas, informal, sehingga hybrid itu tampak jelas. Kita juga bisa melihat logika influencer, ya. Nampak ketika viralnya TikTok lagu yang bertema JKT48. Selain juga ini logika influencer memberikan ruang besar bagi anggota atau member untuk membuat aneka konten informal, ya, yang bisa juga viral, ya, tanpa terkait dengan lagu, ya. Tapi perlu ditekankan bahwa meskipun informalitas terbuka lebar dengan logika influencer, bukan maknanya logika entertainer lama hilang begitu saja. Nah, di samping kanan contoh adalah bagaimana JKT48 bekerja sama dengan pusat pengembangan karakter dan membuat konten yang sifatnya tentu lebih formal dan berbasis planning yang tinggi dibandingkan dengan yang kiri. Ini sangat informal karena di rumah. Nah, kemudian juga ada aplikasi-aplikasi tadi untuk menghubungkan fans dengan JKT48, mulai dari video call, Zoom, streaming, showroom, Cekica, Line, Discord,
hingga aplikasi GoPlay. Tapi model lama, model offline juga tetap dipertahankan. Misalkan adanya tour ke berbagai kota, Semarang, Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, konser, ada meet and greet, dan juga merchandise yang sifatnya fisik, tapi tentunya dengan eksklusivitas ya, kualitas yang lain, karena ini menjadi pembeda dengan di era sebelumnya. Nah, kemudian sebagai penutup, bisa dikatakan kultur hibrid yang dibangun oleh JKT48 telah membuatnya terhindar dari kebangkrutan. Dan penyelenggaraan konser ulang tahun ke-10 berjudul Heaven membuktikan bahwa strategi survivalitas itu bekerja. Namun studi ini tidak berpretensi menyatakan bahwa JKT48 telah berhasil mengembangkan satu kultur permanen yang dapat sekali dan selamanya beradaptasi dengan situasi post-normal. Karena hakikat dari situasi post-normal adalah dinamis dan tidak terprediksi. Namun setidaknya jika kita berkaca pada lagu baru yang dirilis di konser Heaven berjudul Kami Tidak Akan Biarkan Mimpi Itu Mati menjadi salah satu simbol ya bahwa JKT48 menyadari akan situasi baru post normal tersebut yang disifati dengan uncertainty. Namun lagu tersebut juga menyimbolkan bahwa di tengah uncertainty ada harapan, imajinasi dan kreativitas yang membuat JKT48 kita bisa harapkan bernavigasi dalam situasi post normal tersebut. Ini lagunya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Nurudin Al-Akbar dengan presentasinya. Dan untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Sutrisno Abdi dengan judul presenter judul karyanya Rumah Ketahanan Pangan. Pak Sutrisno belum masuk di Zoom. Tapi nggak apa-apa, kita tampilkan dulu ya Pak. Ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno Abdi. Saya seorang petani penggiat pertanian terpadu, integrated farming, dan juga pemerhati budaya. Jadi banyak berteman dengan orang-orang budaya karena pertanian juga merupakan salah satu bagian dari budaya subkultur yang penting di masyarakat kita. Jadi berbicara tentang rumah ketahanan pangan ini berdiri berdasarkan pemahaman saya bahwa pertanian, bahwa pangan itu adalah bagian penting dari kehidupan. Jadi sandang, pangan, papan. Dan di situasi terkini, kebutuhan pangan itu semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya jumlah populasi manusia. Maka di situ kita harus siap, saya pribadi juga harus mempersiapkan diri untuk menciptakan suatu kondisi ketahanan pangan dengan jalan membuat suatu ekosistem kecil pertanian yang terintegrasi dengan sistem tumpang sari, juga dengan menggabungkan metode pertanian terkini yang juga setelah saya dalami ternyata nenek moyang kita dulu sebenarnya sudah melakukan integrated farming, yaitu pertanian terpadu yang juga mementingkan ekosistem, yaitu kebijaksanaan terhadap lingkungan. Jadi tidak mengeksploitasi lahan terlalu berlebih. Nah, salah satu contoh adalah ketika
ketika masyarakat, khususnya yang saya tahu masyarakat Jawa itu ketika akan bertani, mereka melakukan upacara-upacara, mereka melakukan ritual-ritual yang sebenarnya setelah sekarang saya pelajari di pertanian modern itu sebenarnya sama tujuannya. Misalkan dengan memasang sesaji atau sadran, yaitu berupa nasi atau buah-buahan atau daun-daun, juga membakar arang, membakar dupa. Nah, sekarang ternyata di dalam beras itu sekarang bisa dijadikan pupuk. Jadi air cucian beras itu memang sangat bermanfaat. Nah, apalagi nasinya, nasi itu mengandung glukosa. Cuma mungkin di zaman dulu tidak disajikan dengan cara difermentasi, tetapi masih dalam berbentuk sesajian yang komplit. Tapi sebenarnya tujuannya pun untuk berbagi dengan alam. Jadi nasi itu sengaja dibiarkan setelah dibagi, setelah makan bersama, ada beberapa item yang dibiarkan di lahan. Nah, itu sebenarnya untuk mensedekahkan kepada ekosistem seperti cacing, seperti burung, seperti tikus, supaya tidak mengganggu ke tanaman. Dia diberikan bagian sedikit, dikembalikan untuk ekosistem, untuk rantai makanan agar tetap bisa berputar. Jadi hal itu yang ingin kita sajikan di Rumah Ketahanan Pangan ini adalah kembali merekonstruksi budaya yang sebenarnya masih nyambung di zaman sekarang ini, masih bisa diakomodir. Jadi sama dengan sustainability itu, nenek moyang kita dulu sudah berpikir seperti itu. Cuma itu yang perlu kita sebagai generasi muda yang akademisi atau yang sudah berpendidikan untuk mengetahui inti sebenarnya itu bukan untuk mubazir, tetapi sebenarnya ada tujuan mengembalikan apa yang kita ambil di alam untuk dikembalikan. Jadi supaya tidak ada lagi pro kontra bahwa itu musyrik atau itu mubazir. Itu sebenarnya adalah bagian dari sustainability farming, yaitu pertanian yang berkelanjutan. Nah, itu yang akan kita coba di sini. Jadi kita mendatangkan generasi muda milenial yang suka dengan, misalkan kita di sini juga ada playground, ada permainan sepatu roda, ada kolam renang kecil, ada pemancingan. Nah, coba kita ajak untuk bertani, kemudian kita perkenalkan kepada mereka apa itu konsep-konsep pertanian dulu. Nah, kita jelaskan bahwa maksud dari pertanian dulu itu adalah seperti ini. Nanti ada semacam dialog atau seminar kecil yang mendatangkan ahli budaya, juga mendatangkan ahli pertanian. Jadi ada benang merah sebenarnya. Di setiap zaman itu modernisasi, modern, kuno atau kekinian itu sebenarnya ada di setiap zaman. Jadi mungkin di zaman dulu juga dia pernah menjadi budaya modern, tapi karena sekarang jadi budaya modernnya dulu menjadi budaya kuno. Jadi setiap zaman itu mempunyai tren. Jadi tidak perlu kita mengatakan itu kuno, itu modern. Sebenarnya sesuatu yang sudah terjadi beberapa menit lalu itu juga sudah kuno. Jadi suatu ketika kita ini juga menjadi orang kuno oleh anak cucu kita, dianggap sebagai orang kuno. Nah, itu kita harus terima ya, memang begitu, itulah sebuah perputaran hidup.
semua zaman itu memiliki potensi, juga memiliki keunikan, memiliki manfaat. Jadi tidak bisa kita mengklaim bahwa kitalah yang paling modern, karena modern itu di setiap zaman itu ada modern. Itu kiranya salah satu contoh dari pertanian terpadu terintegrasi adalah kandang ini. Ini adalah kandang, ada burung, ada ayam di dalam suatu kandang yang lumayan panjang, jadi mereka bisa beranak pinak, bisa seolah-olah ada di alam, juga dinaungi dengan tanaman. Jadi kita coba bahwa ini adalah miniatur dari alam, jadi mereka tidak merasa terkungkung, juga kotorannya juga bisa langsung menjadi pupuk untuk tanaman labu. Dan ternyata hasilnya juga labunya bagus, lumayan lebat. Juga akhirnya dia menaungi si populasi yang ada di dalam sini supaya tidak terkena matahari langsung. Jadi itulah sebenarnya fungsi alam. Jadi daun-daun tanaman ini melindungi si burung. Si burung memberikan pupuk untuk si tanaman. Jadi ada sinergi di alam ini. Jadi itu yang coba kita kupas lagi. Banyak hal dengan menggunakan pengetahuan dari nenek moyang kita dulu, coba kita kupas untuk generasi ke depan. Salah satu contoh lagi adalah ini kolam ikan, kolam pemancingan. Di musim kemarau seperti ini bisa kita ambil, kita sedot menggunakan pompa untuk kita siramkan ke tanaman yang akhirnya menjadi pupuk juga. Jadi air yang sudah mengandung pupuk. Jadi kita tidak perlu lagi atau bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia dengan jalan menyiramkan air dari kolam ikan yang sudah mengandung kotoran ikan. Ini bagus untuk yang sudah saya pelajari, itu bagus untuk pertanian juga untuk tanaman. Kemudian kayu-kayu apu ini yang sebenarnya ini bisa menjadi masalah, menjadi limbah. Ini kalau kita ambil kemudian kita siram dengan air panas kemudian menjadi layu, itu bisa untuk makanan unggas. Bahkan kambing pun mau ketika sudah tidak begitu keras. Jadi disiram air panas kemudian dicampur dengan dedak, nah itu sudah bisa menyumbang protein nabati. Dan sudah saya buktikan bahwa memang ternak itu mau mengkonsumsi. Jadi benar-benar alam ini begitu saling mendukung. Budaya atau ritus atau ritual. Jadi nenek moyang kita dulu setelah musim panen seperti ini beberapa sudah dipanen. Jadi setelah panen padi ini biasanya sebagai rasa syukur. Jadi masyarakat dulu itu biasanya kemudian membuat pertunjukan untuk rasa syukur. Jadi mereka bergembira dengan membuat pertunjukan. Tentu saja pertunjukan di zaman dulu ya, pertunjukan tradisional, misalkan kuda lumping atau topeng atau ludruk atau tari-tarian itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita coba di zaman sekarang ini, kita coba dengan budaya kekinian, mungkin dengan ditambah dengan band atau ditambah dengan dangdut atau ditambah dengan keroncong, itu bisa saja. Karena sebenarnya kesenian di setiap zaman itu juga memiliki trennya. Jadi mungkin karena di zaman dulu adanya itu kuda lumping, jadi kuda lumping. Tapi sekarang rasa syukur itu bisa diwujudkan
dengan apa yang ada di zaman sekarang itu sebenarnya tidak melanggar. Jadi sebenarnya yang penting adalah filosofinya adalah rasa syukur dengan sudah diberikan panen yang bagus, kemudian membuat festival panen atau membuat sebuah perayaan untuk bergembira, rasa syukur, dan kemudian dilakukan di tempat ini ada semacam kesyukuran dengan mendatangkan sanak saudara, tetangga untuk bergembira di tempat ini. Jadi ini loh, ini pertanian ini yang kemudian bisa membiayai sebuah pertunjukan. Jadi itulah sebuah ekosistem. Jadi pentingnya sebuah pertanian itu adalah profesi yang juga sama dengan profesi yang lainnya, yang profesi yang keren juga. Jadi tidak kalah dengan profesi-profesi yang lainnya. Begitu kira. Jadi itu yang ingin kita lakukan di Rumah Ketahanan Pangan ini adalah membedah budaya, juga adalah ada sinkronisasi dari masyarakat modern atau generasi modern ini dengan masyarakat dulu, coba kita akulturasikan. Semoga bisa bermanfaat untuk program ketahanan pangan ke depan. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita akan melangkah untuk ke presenter yang terakhir dari 5 penyajian judul karya, yaitu Ibu Khariska Askrini Satya dan Denny Willy Junaidi dengan judul karya Mempersiapkan 100 Desainer Furniture Sarawak 2019 sampai 2030. Kemitraan Internasional Indonesia dan Malaysia. Dipersilakan Bu Harista dan Pak Denny Willy. Baik, terima kasih Ya. Bapak Ibu Panitia, Prof. Joko, sekalian semua hadirin yang hadir di Zoom ini ya. Terima kasih juga, ini ada Ibu Karista yang sekaligus menjadi tim di program ini. Saya izin untuk share dulu video 4,5 menit, dan kemudian saya lanjutkan dengan presentasi. Sarawak, a Malaysian state on Borneo, is known internationally for its rich and abundant natural resource potential. Such as abundance, in particular timber variety, has not been strategically exploited and processed into potential industrial products that bring competitive added value to the global market. In 2018, an agreement was signed between Sarawak Timber Industry Development and Corporation and ITB to improve the ability of Sarawak young designers or SAY designers. The program outlines is comprised of 1 year, 257 days per batch, 5 days a week, 9 to 4 p.m. and involving 2 award-winning product designers, 13 academicians designers, 9 sample makers, 3 world-class furniture manufacturers, 2 prominent design studios attachment training. The program comprised of courses and design studio, design workshop, study visit. Design courses were tailored to meet SAY designers' knowledge and skill requirement, such as design trend, materials, form spatial,
organization and typological order, sustainable design, business of furniture design, professional practice and ethics, and ornament design. Three Indonesian world-class furniture manufacturers, two prominent design studios, attachment training with Vivere Group, Visangka, Piranti Works by Cindy Susilo Kartono, including few of the Dickies factory in Jepara and Cirebon. The main objective of the training is to provide a proper design skills and knowledge to develop creative ideas into potential marketable design, to strengthen designers' confidence in the sense of decision-making and promoting of design works, and to deliver a broader perspective of professional activities in the field of furniture business and its relation. Ultimately, the results of the training program was exhibited at the online exhibition as a substitution of Milan Design Week that faced the global pandemic in April 2020. The final design is expected to grow awareness of the importance of the presence of the design environment in every aspect of the state of Sarawak. We all hope that this activity will further strengthen the collaboration among designers of both countries. Moreover, it extends and enhances the image of authentic contemporary Asian design. Up to 2020, SEI Designers ITB training program has been training the fourth batch. The program is designed for 10 years. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan presentasi lebih kurang 5 menit ya. Jadi mulai 2018 ditandatangani satu MOU dan kerjasama dari pemerintah negara bagian Sarawak dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB untuk merancang program selama 10 tahun mempersiapkan 100 desainer furnitur Sarawak ya. Kemudian alasannya adalah karena comfort zone bagi industri di Sarawak dengan menjual bahan baku mentah begitu, kayu-kayu dan kayu log, dan mereka ingin meningkatkan value daripada kayu tersebut menjadi produk bernilai jual lebih tinggi begitu. Dan kemudian mereka merancang juga mempersiapkan selama 10 tahun menghasilkan 100 desainer ya yang untuk memanfaatkan kayu dan membangun international networking dengan desainer khususnya di ITB Bandung yang juga mendapat penghargaan sebagai kota desain oleh UNESCO ya. Nah, ini program outline-nya. Jadi selama 1 tahun ini melebihi kredit atau SKS program S1 sebetulnya pelatihan 1 tahun ini. Bisa dibayangkan betapa mereka merancang program ini dengan sangat hati-hati ya. Supaya 10 tahun kemudian mendapatkan 100 desainer yang kemampuannya secara praktikal menyamai dengan dunia industri. Programnya 257 hari, pack schedule 5 days a week gitu ya, dari 9 to 4 penuh,
menghadirkan macam-macam program seperti yang paling signifikan itu adalah attachment training di industri-industri prominent ya di Indonesia. Jadi ini langsung saya cepat lagi. Kira-kira seperti ini apa materi-materi yang kita berikan, mulai dari design courses sampai dengan workshop, attachment training, field visit, dan tentu pameran baik lokal, regional, juga internasional. Yang terakhir adalah puncaknya di Milan Design Week, attachment training di desainer-desainer Indonesia yang sudah mendunia. Harapannya membangun jejaring juga, sehingga juga mampu meningkatkan perekonomian kedua negara. Saya kira ini yang paling penting ya. Jadi kedua negara punya potensi bekerja sama, masing-masing desainer di Indonesia dengan desainer di Malaysia. Saat ini ada beberapa proyek juga yang sedang dikembangkan untuk pameran di beberapa negara. Yang terakhir ini kita mulai di batch pertama ini di Milan Design Week, itu kiblatnya ini desain dunia. Hanya karena kendala pandemi pada saat barang sudah dikirim, kemudian dihadapi masalah pandemi dan barang terkatung-katung di laut sampai 2 tahun, tapi kemudian kita substitusinya adalah pelatihan produk-produk ini kemudian dipamerkan secara online yang juga diselenggarakan oleh panitia Milan Design Week. Jadi yang paling menarik di sini adalah industri ikut terlibat langsung, menerima dengan terbuka desainer-desainer muda dari Sarawak untuk belajar dan juga membangun kolaborasi. Jadi saya kira keduanya diuntungkan, dan ini kita ikutkan juga di beberapa perkuliahan di Jepang langsung untuk melihat perkembangan desain di negara lain. Gitu. Nah, yang terakhir ini adalah produk-produk terakhir yang kemudian dipamerkan dalam mata rangkaian acara Milan Design Week. Kurang lebih demikian dari saya. Terima kasih panitia dan para hadirin. Terima kasih. Masih di mute kayaknya Bu Ari. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Untuk judul karya 6 presenter ya, sudah dipaparkan di sesi ini, dan sesi selanjutnya adalah reviewer atau masukan dari Bapak Joko Saryono, dan dari beberapa karya yang ada ini kan tadi ada bentuk video dan paper. Jadi dipersilahkan Bapak untuk mereview dari beberapa dari keseluruhan judul karya yang ada. Mbak Karista tidak menambahkan Mbak Karista tadi Kang Denny. Diwakili sama Pak Denny ya, Pak Denny Willy ya. Langsung ya. Ya. Baik, terima kasih moderator Mbak Ari atas kesempatan yang baik ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua terus berbahagia dan bersemangat melakukan hal-hal yang lebih baik dari hari ini. Saya tidak banyak mengomentari, juga tidak banyak bertanya. Tentu saya lebih fokus pada apresiasi saja. Jadi saya mencoba menikmati sajian presentasi yang selintas-selintas tetapi tampak hidup ini. Saya juga tentu sudah membaca makalah yang ditulis oleh 5 kelompok, mulai Kang Eman, Mbak Indah, kemudian tadi kalau Malang itu Cak, Rumah Ketahanan Pangan, Cak Adi, Nuruddin, kemudian juga Kang Denny dan Mbak Karista. Izinkan saya
berbagi kesenangan dulu. Dalam presentasi ini tentu saya merasa senang, merasa bahagia karena 5 presenter atau 5 kelompok presenter. Yang paling banyak ini kelompoknya Kang Denny dan Mbak Karista. Dan saya kira itu baik, itulah saya kira mobilisasi orangnya kena banget, artinya ada kolaborasi, ada bagi pengetahuan dan seterusnya. Tapi pada dasarnya adalah 5 kelompok, 5 bagian itu, baik individual maupun kelompok. Gitu. Nah, kebahagiaan saya itu pertama-tama karena semua presenter saya kira bisa dikatakan eksponen muda ya, Mungkin yang agak saya pandang wajahnya Kang Denny yang agak mungkin imigran digital gitu, Tapi selain itu Kang Eman, Mbak Indah tadi sudah native digital itu. Jadi sudah berada pada generasi berbeda. Tapi satu hal yang saya ingin ungkapkan pertama-tama, saya bahagia karena eksponen-eksponen muda itulah yang mengambil tanggung jawab atas kerusakan, kecacatan, dan berbagai persoalan bukan persoalan kebudayaan, tetapi persoalan alam semesta, persoalan bumi kita ini. Itu yang pokok yang ingin saya beri apresiasi. Jadi saya merasa berbahagia dan selamat karena ternyata ada yang mengambil alih, mengambil tanggung jawab atas persoalan-persoalan kealam semestaan, ketidakseimbangan alam semestaan itu. Dari 5 presentasi tadi saya memantau juga lebih menekankan pada pengakuan atas adanya krisis daripada menghujat generasi lampau, mungkin generasi saya ya. Jadi saya kira rekognisi atas adanya krisis dan kemudian mencari jalan keluar, baik yang dilakukan oleh Kang Denny dan kawan-kawan, kemudian Eman dan kawan-kawan, Eman yang tentu dengan kawan-kawan yang tidak mungkin menyelamatkan arsip begitu banyak di dalam sebuah situasi yang sangat chaos pada saat tsunami Aceh. Demikian juga Cak Nuruddin tadi pasti melibatkan banyak orang, dan bukan hanya banyak orang tapi banyak modal. Nah, ini saya kira pengakuan akan adanya krisis ini saya kira penting, seperti halnya menurut saya dikatakan oleh Jared Diamond dalam buku terbarunya Upheaval, itu titik tolak untuk menyelesaikan satu persoalan adalah mengakui adanya krisis. Nah, kelima presentasi ini bertitik tolak pada suatu realitas bahwa kita menghadapi krisis, bumi kita, alam semesta kita, galaksi kita tidak sedang baik-baik saja. Dan itulah yang sedang 5 presenter ini sajikan. Itu bagi saya kebahagiaan pertama. Kemudian kedua, saya lihat karena mungkin eksponennya lain, saya melihat ini ada pengakuan krisis tadi karena kebudayaan kita adalah kebudayaan yang antroposentris, kebudayaan yang sangat memuja dan mengagungkan manusia tanpa dengan meninggalkan, menafikan, meminggirkan spesies-spesies lain atau elemen-elemen di luar spesies manusia. Nah, saya kira ini sebuah cara pandang yang lebih luas ya, melampaui antroposentrisme. Kelima presenter, terutama tadi Cak Nuruddin tadi ya, Cak Nuruddin, bukan Nuruddin tapi Sutrisno Abdi ya, Cak Sutrisno Abdi, kemudian Kang Denny itu lebih mengakui aspek elemen-elemen lain. Barangkali itu Fritjof Capra sudah mengatakan perlunya multispesies dan multi elemen di dalam mengatasi krisis bumi ini. Dan saya melihat ada elemen-elemen itu. Karena itu kelima presenter ini, kecuali tadi yang Mbak Indah ya, itu mencoba menggeser perspektif. Jadi dalam tahap yang sangat kecil tentu tidak bisa, karena kelima presenter ini bukan pemimpin negara dan orang kuat, tetapi dalam tindakan-tindakan kecil itu sudah mendorong
gerobak kebudayaan, dari kebudayaan yang antroposentris ke antroposin, bagi saya, antroposin. Jadi mempertimbangkan dimensi-dimensi di luar itu, yang mungkin sekarang masuk ke dalam antroposin. Oleh karena itu sebenarnya di luar keterbatasan teknis ya, di luar keterbatasan teknis tulisan, di luar keterbatasan proyek-proyek yang masih terus bekerja, itu saya kira kelima proyek ini sudah mencoba mendorong memasuki suatu kebudayaan yang antroposin dan tidak terjebak apa yang oleh beberapa kalangan disebut kapitalosin itu. Jadi tetap ke antroposin, bagaimana manusia tetap menjadi sebuah sentralitas, sentral yang bertanggung jawab atas adanya persoalan krisis ini, tetapi juga dengan merangkul elemen-elemen yang lain. Kang Denny selain merangkul manusia dari berbagai tempat, juga merangkul bagaimana memanfaatkan secara efisien dan secara ekologis hasil alam gitu. Demikian juga tadi Cak Sutresno Adi. Nah ini saya kira sebuah titik awal yang baik yang bagi saya perlu diberi kredit poin ya, diberi apresiasi. Seharusnya itulah yang harus kita kerjakan. Kita harus menyudahi sebuah kebudayaan antroposentris yang terbukti tidak memberikan kehidupan yang berkelanjutan, tidak mengajarkan, tidak membuat kita memiliki sikap gaya hidup yang berkelanjutan, dan kita akan memasuki suatu zaman yang lain. Nah, saya mengapresiasi kelima proyek ini mencoba merintis, membuka, mencoba meretakkan. Nah, ini bagi saya sebuah percobaan cracker saja, meletakkan apa yang sangat kuat di dalam antroposentrisme itu menjadi, sebutlah dengan gagah saya sebut antroposin, lebih antroposin. Disitulah saya kira kita sedang mendapatkan wawasan baru. Oleh karena itu tidak heran bagi saya kelima presentasi ini, kelima proyek ini tak hendak terjebak pada either or. Tidak terjebak pada jangan itu, jangan ini. Saya melihat satu integrasi, satu pemaduan yang indah antara ekonomi tetap jalan. Jadi Kang Denny juga ya tetap jalan, tadi Cak Nurudin juga ya, tetapi juga ekologi menjadi diperhatikan berbagai hal. Nah kemudian yang elok juga meskipun tidak tampak secara eksplisit, dan itu eksplisit pada Eman, yaitu digitalisasi itu sebagai sebuah keniscayaan peradaban yang akan datang. Nah, pemaduan mengintegrasikan secara seimbang antara ekologi, ekonomi, dan digitalisasi inilah saya kira yang membuat kita bisa lebih lebih enak mengatur keseimbangan. Kita tidak terjebak pada perdebatan yang tidak produktif ya. Bagi saya berdebat digitalisasi ditolak, ekologi ditolak, ekonomi tidak. Itu adalah perdebatan-perdebatan yang tidak produktif, menghabiskan energi. Tapi 5 presenter, 5 kelompok ini mencoba sebenarnya bukan mendamaikan, bukan mengkompromikan, tetapi mencari tautan, mencari keserasian antara ekologi, ekonomi, dan digitalisasi. Manusia hidup tetap dengan ekonomi. Saya kira Kang Denny, Mbak Karista tadi sudah menyorongkan itu. Kemudian Cak Sutresno Adi juga demikian. Bahkan Kang Nurudin tadi juga melakukan itu. Satu hal lagi di tengah diantara ekologi, ekonomi, dan digitalisasi itu, dengan contoh apa yang dilakukan Eman, saya ingin memberi aksentuasi pada pentingnya literasi. Jadi saya kira tanpa literasi ekologis, literasi warisan-warisan budaya itu, maka saya bayangkan pada Aceh itu seperti apa ya. Kebetulan saya beberapa kali ke sana dan bahkan saya ke Lampung Loknga yang hancur lebur itu. Saya kira itu sebuah penyelamatan sejarah yang bisa digunakan untuk belajar pada masa yang akan datang. Nah ini apresiasi-apresiasi yang saya anggap ini muncul ya menjadi pesan dari kelima presentasi ini. Saya juga melihat
saya juga melihat 5 presentasi ini tidak sedang menghakimi salah satu sudut atau kutub atau jurusan kebudayaan. Jadi konkretnya misalnya Cak Sutrisno Adi itu lebih berangkat dari sebuah kebudayaan agraris yang sebenarnya yang sudah merupakan tradisi yang terus dia terus bisa dikembangkan, dan itu akan memberikan pemulihan berkelanjutan, memberikan kehidupan yang berkelanjutan. Tetapi pada sisi yang lain, tidak hanya agraris, urban pun bisa. Saya kira Kang Nuruddin Al-Akbar ini berbicara tentang krisis di wilayah urban ini. Jadi urban tidak juga salah, karena jelas tadi di dalam presentasinya itu bagaimana mengatasi sebuah krisis dan mengakui adanya krisis dan bagaimana JKT48 tadi mencoba bangkit mengatasi krisis. Itu sebuah praktik baik yang saya kira mencoba. Pilihan kita bukanlah agraris atau urban, rural atau urban, tetapi bagaimana kekayaan itu menjadi berarti bagi kehidupan yang berkelanjutan. Ini bagi saya sebuah sikap intelektual, sebuah sikap kultural yang layak untuk kita lanjutkan dalam rangka mengajak yang lain untuk terus melakukan pemulihan berkelanjutan sampai pada suatu ketika nujuman-nujuman yang negatif, nujuman-nujuman bahwa kita akan mengalami kelaparan, mengalami perang, bahwa kita akan kembali pada deglobalisasi dan terkurung masing-masing di dalam tribalisme politik, itu akan tidak terbukti dengan proyek-proyek yang teman-teman muda ini kerjakan. Jadi rural dan urban tidak dibedakan, juga agraris dan industrial tidak dibedakan. Jelas yang dilakukan oleh Kang Nuruddin tadi itu jelas sangat urban dan industrial, tetapi yang agraris tidak. Nah, saya juga melihat perjumpaan yang lain, yaitu perjumpaan antara yang padat pengetahuan dengan padat intelektualitas, tetapi juga yang saya ingin menggunakan istilah seorang cendekiawan masa lampau kita, yaitu Subagio Sastrowardoyo, dengan bakat alam. Jadi saya menyaksikan di dalam 5 presentasi ini 3 nebula, 3 gugusan cara berpikir, yaitu yang mengedepankan bakat alam yang dikatakan tadi oleh Cak Sutrisno Abdi tadi, warisan-warisan nenek moyang kita, itu saya kira dia bakat alam, karena dia tidak belajar secara formal, tidak belajar secara intelektual. Bakat alam secara alamiah dia terima, dan dia bisa beradaptasi dengan situasi-situasi krisis yang ada, kemudian mereinterpretasinya menjadi lebih kekinian. Nah, jadi ada yang bakat alam. Pada sisi lain, padat pengetahuan intelektual. Nah, saya kira yang dilakukan oleh Cak Nuruddin, Eman, saya kira ada pada posisi itu. Nah, saya ingin menempatkan Kang Denny dan Mbak Karista ini di tengah-tengah di antaranya itu. Bagaimana mengolah alam, bakat alamnya dengan intelektualitas itu berpadu menjadi satu. Disitulah. Jadi kita melihat variasi-variasi yang tidak beragam, tapi intinya ada satu pesan penting yang bagi saya layak dilanjutkan pada masa akan datang, nilai pesan dasar dari proyek-proyek ini, yaitu inklusivitas dan merangkul. Tidak ada yang mencoba menolak. Jadi embracing dan inklusivitas itu menjadi nilai yang bagi saya tampak ada di balik proyek-proyek yang berlaku ini. Nah, terlalu banyak ya. Baik, maafkan. Mumpung disuruh bicara. Disuruh bicara. Nah, kemudian berikutnya, tentu karena ini mobilisasi saya kira kalau dilakukan oleh pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin pemerintahan, itu adalah seruan-seruan moral. Seruan-seruan moralitas, seruan-seruan
ya politik moral yang harus dikerjakan. Tetapi teman-teman 5 ini bukanlah orang yang melakukan seruan-seruan moral, tetapi bagaimana mempraktekkan moralitas antroposin itu ke dalam kerja-kerja nyata dan di dalam praktik-praktik memobilisasi berupa-rupa sumber daya. Saya kira tadi ada siapa ya? Kang Nurudin tadi membuat teori strukturasinya Giddens. Saya kira itu baik juga diikuti. Nah, dari inklusivitas merangkul dan kemudian bukan seruan moral tapi praktik-praktik nyata inilah saya menganggap kelima orang ini, kecuali Mbak Indah lebih konseptual ya, itu sebenarnya merupakan pahlawan-pahlawan kecil di lapangan yang melakukan tindakan-tindakan kecil dengan kesadaran untuk memulihkan kehidupan yang lebih berkelanjutan. Intinya generasi akan datang tetap bisa menikmati apa yang kita nikmati sekarang. Saya kira itu sebuah tindakan yang mulia juga. Kehebatan, keunggulan, keulungan ya, ulung, saya ingin menyebutnya ulung. Keulungan sebuah pekerjaan tidak pada seruan-seruan moral dalam skala global, dalam arti formal, sebuah kerjasama multilateral secara formal, tapi juga tindakan-tindakan praktik seperti ini yang tidak banyak embel-embel formalisme multilateral, tapi itu dikerjakan. Nah, karena itulah saya kira ini sebuah tindakan-tindakan kecil yang suatu saat akan menghasilkan sebuah perubahan besar jika terus-menerus dilanjutkan. Saya ingat wayang, di dalam wayang itu ada istilah tiwikrama. Tiwikrama adalah sebuah proses bagaimana yang kecil itu menjadi sangat besar. Di dalam kearifan Jawa juga ada istilah kriwikan jadi gerojokan. Jadi alir yang kecil saya kira bisa menjadi sangat besar. Nah, semoga kelima presenter ini bisa menjadikan apa yang ditekuninya, proyek yang dikerjakan ini menjadi sangat besar, suatu saat menjadi jalan-jalan itu. Tidak ada satu jalan tunggal untuk memulihkan keberlanjutan kita. Begitu banyak jalan yang harus ditempuh dan jalan-jalan itu harus dibuka semuanya. Saya kira kelima presenter ini sudah mencoba tidak besar, tetapi meretakkan sesuatu yang sangat tebal. Ibaratnya baja tebal antroposentrik itu yang menimbulkan krisis berkepanjangan, yang menimbulkan ancaman kelangsungan hidup manusia, kelangsungan alam semesta ini sudah diretakkan oleh, saya sebut saja teman-teman. Kelima teman ini telah meretakkan. Retakan sekecil yang dilakukan Eman, sekecil yang dilakukan Kang Nurudin dengan JKT 48-nya itu akan membuka celah dan cahaya akan masuk. Semoga kelima presenter ini, kelima proyek ini menjadi cahaya-cahaya yang akan terus berpendar, kemudian mengilhami, menginspirasi pihak-pihak yang lain. Semoga itu bisa lakukan. Satu hal lain yang lebih dalam dari itu adalah nilai. Nilai. Saya melihat semua teman di sini saya melihat ada 4 nilai yang sifatnya tradisi dan kemudian yang sifatnya sebenarnya sudah urban ya, modern ya, yaitu kegotong royongan dan kerelawanan itu tampak pada Cak Sutrisno Abdi tadi. Tapi Kang Denny dan Mbak Karista dan lain-lain rombongannya yang banyak itu juga dengan Kang Nurudin ini lebih pada kemitraan dan kerjasama ya, memang kerjasama. Nah, kedua-duanya baik yang merupakan temuan kebudayaan antroposentris maupun kebudayaan yang berakar pada tradisional ya, sebenarnya pada alam, kebudayaan yang lebih ekologis atau kebudayaan tradisional telah bertemu di situ.
Jadi kita juga bisa menggerakkan bermacam-macam nilai. Prinsip kegotong royongan, kerelawanan, kemitraan, kerjasama. Saya kira itu adalah nilai-nilai yang menjadi anak panah yang bisa kita pilih bergantung pada situasi dan kondisi kita. Nah, ini kira-kira catatan-catatan saya. Saya tidak bicara hal-hal yang besar tentang bagaimana bentuk-bentuk mobilisasi, jenis-jenis mekanisme mobilisasi. Tidak. Itu biarlah seruan-seruan moral besar yang nanti menjadi sebuah deklarasi, maklumat, dan seterusnya. Tapi kerja-kerja seperti ini adalah kerja-kerja yang lebih berarti pada tingkat akar rumput, pada tingkat realitas. Nah, saya juga merasa gembira karena semua presenter kecuali Mbak Indah ya lebih pada institusi ya, karena ASEAN nih. Paling tidak empatnya ini tetap percaya pada yang namanya seni sebagai pengungkit, sebagai penggerak, sebagai medium untuk melakukan perubahan. Yang dilakukan Kang Denin, Mbak Karista jelas konteksnya adalah tetap seni ya. Saya melihatnya seni yang kriya ya. Memang di dalam konsep kita tidak ada yang bagi saya tidak ada yang disebut seni murni, pure art itu tidak ada. Selalu yang disebut seni yang memiliki nilai guna. Nah, seni-seni itu tetap dipercaya sebagai bagian dari proses perubahan. Seni selalu tidak ditinggalkan dalam proses-proses perubahan itu. Nah, saya melihatnya itu sebagai dimensi simbolik kebudayaan. Kalau boleh kita menggunakan atau kalau saya boleh menggunakan perspektif holistik kebudayaan yang banyak dipakai oleh banyak pemikir itu di Indonesia antara lain Ektas Clayton, baik Kang Denny, kemudian Kang Nurudin itu percaya pada kekuatan dimensi simbolik kebudayaan. Seni bagian dari situ. Tetapi Kang Denny juga memberi tekanan pada dimensi material kebudayaan. Karena furniture yang kemudian menghasilkan nilai ekonomi, tambah ekonomi itu bagian dimensi material kebudayaan. Akan halnya Eman dan ya tadi Cak Nurudin tadi lebih pada dimensi sosial kebudayaan. Cak Nurudin ada juga Cak Sutrisno Abdi lebih pada memang dimensi material dan simbolik menjadi satu. Jadi saya melihat meskipun ini presentasi kecil-kecil, tetapi sebenarnya 3 lapisan dimensional kebudayaan dijangkau. Nah, saya kira cara berpikir itu adalah cara berpikir yang kaya, yang menunjukkan bahwa antara lapisan simbolik, sosial, dan material kebudayaan itu tidak terpisahkan. Di dalam antroposentrisme, saya kira ketiganya dipotong. Dan itulah sebabnya, kata Eknas Clayton, kita mengalami kemiskinan kultural. Kita mengalami kemiskinan kebudayaan. Teman-teman 5 presentasi ini telah memulihkan percaya bahwa ketiganya saling mengikat, saling terkait, memberikan kontribusi sehingga kita bisa terhindar dari kemiskinan kebudayaan. Ketika kebudayaan itu terhindar dari kemiskinannya, maka kebudayaan akan bisa digunakan sebagai medium strategi pengungkit untuk pemulihan berkelanjutan atau gaya hidup berkelanjutan itu. Saya kira demikian teman-teman sekalian, tidak semuanya, ringkas-ringkas saja. Terima kasih, moga-moga ada gunanya. Selamat pada 5% presenter yang jumlahnya banyak, terutama Kang Denny ini sangat banyak. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Mohon maaf atas segala kekurangan karena ini spontan saja. Terima kasih, Prof. Ya, Baik. sama-sama. Terima kasih kepada Bapak Joko Saryono atas komentarnya yang sangat membangun ya Pak di pagi hari ini. Jadi kita tambah semangat Pak mendengarnya ya. Maklum guru. Supaya nggak ngantuk juga ya Pak. Ya. Untuk sesi tanggapan hari ini kita cukupkan sekian. Untuk sesi selanjutnya tanya jawab dari peserta yang hadir pada Zoom pagi ini.
dipersilahkan atau bisa melalui chat atau secara langsung. Atau dari presenter ada yang kurang jelas atau bisa ditanyakan kepada pakarnya langsung, Pak Joko. Dari Pak Denny mungkin? saya Ya. rasanya semuanya cukup jelas, ditambah komentar Prof. Joko ya. Sangat insightful Prof. Joko, terima kasih. Tidak ada komen khusus Bu, dan menikmati presentasi aja bersama Bu Karista. Ini mewakili tim kami. Senang sekali bisa ikut serta di sini, dan terutama ini ya catatan ahli linguistik itu memang beda betul, luar biasa. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Denny. Atau yang lain silakan Bapak Ibu. Kita waktunya sudah Saya boleh komentar jam sebentar? 9.40. Ya, silakan Pak Nurdin. Terima kasih Prof. Joko, menarik sekali ya. Tadi saya juga jadi teringat satu hal Prof. Joko. Saya kan tadi menggunakan istilah post normal ya. Post normal itu kan sebenarnya dia akan selalu dinamis dan akan tidak terprediksikan. Nah, itu saya jadi langsung teringat dengan istilah kebudayaan Jawa ya. Eling lan waspodo. Jadi orang itu kan terlalu kuman yang kecil saja nggak pernah dipikirkan apa gitu kan. Tiba-tiba kan langsung hancur semua. Jadi kalau tadi tentang antroposen tadi sangat setuju sekali saya. Jadi manusia itu sudah nggak eling lagi, nggak waspada lagi. Ya, yang dilakukan Kang Nurudin dan kawan-kawan dengan JKT48 itu, yang tadi disebut post normal situation itu, bagi saya sebenarnya sebuah kesadaran antroposin. Kesadaran antroposin yang tidak lagi menempatkan manusia sebagai sentralitas segalanya, terlepas dari spesies-spesies dan elemen-elemen semesta yang lain, tapi mencoba merangkulnya. Dan itu saya kira baik, karena itu kesadaran yang mencoba membuka, memberi tempat spesies-spesies, elemen-elemen semesta yang lain, non-spesies itu menjadi bagian dari kehidupan kita di alam semesta, di bumi ini. Nah, kalau boleh saya sebut, apa yang dilakukan Kang Nurudin itu dengan JKT48 itu sebenarnya ada sebenarnya meskipun musik ya, tapi sebuah seruan musikal agar kita mendengarkan suara yang disebut oleh Rob Wallace dalam bukunya Big Farm, ada Big Flu begitu ya. Jadi pembukaan lahan besar-besaran tanpa mempertimbangkan spesies-spesies, elemen-elemen semesta yang lain, itulah yang memicu penyakit besar-besaran yang di dalam buku Rob Wallace itu disebut flu. Nah, saya kira penyakit-penyakit yang tadi termasuk post normal situation melalui pandemi atau virus tadi, ada jasad renek tadi, bagian dari kesadaran itu, kesadaran yang lebih ekologis. Apalagi kalau kemudian musiknya itu kemudian juga mempertimbangkan seruan-seruan itu atau mendengarkan seruan-seruan itu. Kemudian juga ornamen, aksesorisnya, segala elemen panggungnya dan seterusnya, kemudian pentasnya juga mengusung itu, saya kira akan jauh lebih bagus. Memang dalam bahasa Jawa atau kebudayaan Jawa ada eling lan waspodo, itu tidak boleh. Saya kira itulah yang oleh Eman tadi disebut literasi. Eling lan waspodo itu bagi saya sekarang itu ya literasi itu. Saya ingat eco-literasinya Fritjof Capra yang mengatakan bahwa sekarang itu diperlukan sebuah kesadaran ekologis. Karena itu yang menyebut eco-literacy. Kesadaran ekologis itu saya kira di dalam bukunya Weaving of Life itu adalah seperti apa yang dilakukan Kang Denny, kemudian Cak Sutrisno Abdi, dan batas yang sangat urban saya kira yang dilakukan
Kang Nurudin ini. Nah, literasinya adalah yang dilakukan Eman tadi. Kalau saya melihat dari Mbak Indah tadi kan institusi-institusi yang bisa memainkan dalam kerangka besar itu. Nah, kalau boleh saya menambahkan, sebenarnya yang menarik bagi saya, teman-teman ini, baik Kang Denny, Kang Nurudin, Kak Sutrisno, ini tidak sekedar mempraktikkan, tapi saya melihat melakukan konseptualisasi atau sebuah formulasi teoritis. Tentu yang paling otentik bagi saya, Kang Denny lebih melakukan konseptualisasi teoritik berdasarkan praktik-praktik kerja-kerja yang dilakukannya. Kang Nurudin mencoba mengombinasikan bagaimana keluar dari satu situasi krisis, kemudian membangun sebuah bukan nebula ya, gugusan kebudayaan urban baru yang juga ditopang oleh dimensi teoritis, terutama teori strukturasinya hidden study. Itu saya kira hal yang menggembirakan, artinya kita tidak sedang memoles-moles, kita tidak sedang mengambil oper sebuah konseptualisasi atau teoritisasi dari berbagai pihak, tapi kita memang berusaha lah merajut menjahitnya, apapun yang kita bisa, penuh kekurangannya. Saya kira hal-hal seperti inilah kebaruan-kebaruan. Ini sebuah novelty dalam arti sangat kecil, tetapi yang bisa kita tawarkan kepada pihak global, pihak multilateral. Kalau yang normal, yang normatif maksudnya itu saya kira tidak, ya begitulah. Tapi kita bisa memberikan tawaran yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak masukan Pak Joko Saryono pada pagi ini, dan waktu juga sudah jam 9.47. Jika mungkin masih ada kesempatan lain bisa dihubungi Pak Joko ya, karena kita sudah mau pada sesi terakhir. Dan terima kasih kita banyak kepada rangkaian terus. Saya berdoa semuanya diundang ke Borobudur nantinya. Ya, amin. Amin, Prof. Dan beberapa dari 6 presenter yang hadir pada hari ini, terima kasih banyak sudah presentasikan makalahnya dengan begitu maksimal. Dan terima kasih Pak Joko Saryono. Sama-sama. Ya, kita akan menutup sesi panel kali ini, yaitu tadi dengan tema mobilisasi sumber daya internasional ini untuk mengutamakan pemulihan berkelanjutan. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kita dokumentasi dulu ya. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Prof. Bu Terima Ari. kasih Kang Denny, Mbak Karista, Mbak Indah, Kang Eman. Recording stopped. Izin ya, karena ada